Puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kepalkan tangan dan saling menghargai, cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sobat mantap semuanya, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dalam podcast Lantai Surga khusus edisi Ramadan. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang seputar masalah Ramadan, dan narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini adalah beliau Bapak Dr. Haji Wan Abdul Hanan, MSI. Selamat pagi Bapak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat puasa ya Pak ya? Insyaallah selamat. Insyaallah. Ya, beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Nah, kita akan memulai nih Pak Kasubag. Kalau berkait dengan Ramadan, urusan Ramadan, tentu kita akan mulai dengan penentuan awal Ramadan. Nah, kita tahu beberapa waktu yang lalu dalam penentuan awal Ramadan, kali ini, kayaknya bukan hanya kali ini ya, setiap tahun Pak ada perbedaan, ada beberapa perbedaan. Mungkin Bapak bisa menceritakan kenapa hal itu bisa terjadi, dan mungkin juga bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang umat beragama yang baik dalam mensikapi perbedaan ini. Monggo Pak Kasubag. Baik, terima kasih. Terkait dengan awal bulan Ramadan Ya. Itu saya nukil dari kitab Mau'izatul Muslimin itu. Iya. Mukhtasar min Ihya Ulumuddin. Ada menyebutkan bahwa apa yang perlu kita lakukan di awal bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan itu salah satunya adalah muraqabati awali Ramadan. Jadi memperhatikan kemudian memperhatikan dengan seksama tentang awal bulan Ramadan. Kenapa harus diperhatikan? Ya karena kan Ramadan itu penentuannya berdasarkan peredaran bulan. Dan itu ada akibatnya. Akibat dari penentuan kapan mulainya Ramadan itu berakibat pada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Sehingga memang para ulama kemudian menyarankan untuk betul-betul memperhatikan dengan seksama. Beda mungkin dengan bulan-bulan yang lain kan, tidak ada kaitannya. Nah, kemudian yang sering kita saksikan untuk menentukan awal Ramadan ini karena berdasarkan peredaran bulan, sebetulnya untuk bulannya tidak ada masalah. Iya. Tetap bulannya masuknya Ramadan ya. Yang penting masuk Ramadan. Tanggal satunya juga sama. Sama-sama tanggal 1. Cuma yang menjadi berbeda itu adalah sudut pandang. Sudut pandang cara melihat bulannya. Ketika melihat bulan itu lebih mengutamakan pada sudut pandang metode ru'yat atau hisab. Biasanya kan yang itu sobat mantap. Karena ada dua kan alat untuk melihat. Untuk melihat bulan itu ada dua macam, yaitu tadi hisab dan ru'yat. Ya. Kalau secara hukum ya kedua-duanya juga mempunyai dasar hukum dalam Al-Qur'an itu baik hisab maupun ru'yat itu sama. Karena ru'yat sendiri itu juga tidak mungkin bisa melakukan ru'yat tanpa melakukan hisab terlebih dahulu gitu kan. Karena kan bagaimana mungkin kita bisa melihat hilal itu tanpa mengetahui posisi hilal itu pada jam, tanggal, hari itu melalui hisab dulu. Betul, ingat Pak. Ru'yat kan mengkonfirmasi hasil perhitungan. Begitu. Yang jadi berbeda itu adalah sudut pandang ketika menentukan lebih mengutamakan hisabnya atau bukti empirik dengan ru'yat. Empirik dengan ru'yat itu sesuai dengan
selama ini sudah berjalan. Yang selama ini sudah berjalan. Karena kan begini, kalau ru'yat itu hilal itu kan sebetulnya gini ya. Hisab itu kan menentukan posisi bulan. Kemudian kalau ru'yat itu melihat langsung, bukan bulannya, tapi sinar yang ada dari bulan itu. Melihat sinar yang ada dari bulan itu. Jadi kadang-kadang bulannya sudah di atas, tetapi sinarnya tidak terlihat. Oh begitu, betul-betul. Ya. Maka ketika ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak melihat, sebenarnya ada barangkali ya, tapi tertutup awan, itu para muhaddisin menerjemahkan walaupun tertutup awan harus disempurnakan. Oh begitu maksudnya. Jadi ada dua dalam hadis itu. Ada yang menyebutkan wa'in ghoba, nah yang satu wa'in huma gitu. Kalau wa'in ghoba itu kan jika ghoba itu kan berarti tidak terlihat, tidak ada. Tidak terlihat. Kemudian kalau wa'in huma itu apabila ada tapi tertutup. Itu maka 30 hari diistiqmalkan istilahnya. Oh begitu teman-teman. Jadi kalau yang memang melalui dua metode hisab dan ru'yah itu harus betul-betul melihat secara empirik. Tetapi ada yang berpendapat begini Pak Wan, katanya ya tetap ru'yat walaupun dengan hisab, tapi kan ru'yatnya itu melalui hisab atau melalui keyakinan bahwa itu sudah muncul sekalipun tidak terlihat secara empirik. Itu bagaimana itu penjelasannya? Itu kemudian kalau kita melihat itu di Indonesia ya, prakteknya di Indonesia itu paling tidak ada 4 kelompok untuk menentukan awal bulan Ramadan. Pertama ada yang menggunakan teori Aboge dan Asapon. Pernah mendengar. Itu berdasarkan hitungan-hitungan itu ya, Aboge dan Asapon. Kemudian yang kedua berdasarkan hisab murni. Jadi hisab murni, jadi berdasarkan perhitungan astronomis bahwa gini, oh bulan sudah di atas ufuk. Sudah ada di atas ufuk. Sudah di atas ufuk, 0, sekian derajat. Gitu. Di wilayatul hukmi, artinya di matlaknya di Indonesia misalnya. Di Indonesia gitu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan ru'yat ya. Madhab ru'yat. Kemudian ru'yat itu juga sudah ada ketentuan berapa ketinggian bulan yang bisa diru'yat. Yang bisa dilihat oleh mata telanjang ya. Ya, mata telanjang maupun pakai alat. Boleh itu kan. Tetapi kan ada syaratnya. Ada syarat namanya imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat. Jadi memungkinkan bulan itu bisa terlihat atau tidak. Sesuai dengan kesepakatan di Mabims. Mabims itu menteri-menteri agama di wilayah Asia Tenggara. Jadi kalau kita ru'yat itu skopnya itu lebih ke beberapa negara ikut menentukan ya. Artinya kalau ditentukan tanggal 1 Syawalnya sudah ditentukan hari tertentu, ini Mabim ini mengikuti semua. Bukan. Oh bukan begitu. Mabims itu hanya menentukan di mana hilal itu bisa diru'yat. Oh gitu. Kemudian ada ketentuan imkanur ru'yat itu. Imkanur ru'yatnya itu adalah bulan pada posisi 3 derajat ya, minimal tingginya itu dengan sudut elongasi 6,4 derajat sudut elongasinya. Kenapa ada perhitungan sudut elongasi? Karena ternyata walaupun sudah 3 derajat tapi sudut elongasinya itu kurang dari 6, kemungkinan bulan itu tidak bisa dilihat. Gitu. Karena bulan itu kan hanya mendapatkan sinar dari pantulan sinar matahari. Ketika matahari itu dekat dengan bulan, ya kan kena bias itu kan, bias itu. Jadi bulannya itu kurang terlihat. Ya demikian Sobat Mantap. Jadi perbedaan itu memang sudah lama kita melihat dan mereka masing-masing punya dasar. Nah soal tadi ada ru'yat yang sedemikian detailnya mungkin lebih kepada mereka yang meyakini hati-hati, dan itu yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Itu pemerintah Indonesia menggunakan ketentuan Mabims dengan imkanur ru'yat. Nah itu ada satu lagi tadi yang belum ya. Yang satu lagi adalah kalender Hijriah
global. Wah, ini yang sedang tren ini. Itu kalender Iya. yang diambil oleh Muhammadiyah. Iya, betul. Nah, kalender hijriah global itu mengacu pada konferensi yang diselenggarakan di Turki. Dan kemudian menyepakati bahwa posisi hilal itu di 5 derajat. Justru malah lebih tinggi. Malah lebih tinggi ya. Ya. Standarnya lebih Ya, tinggi. 5 derajat, tapi itu wilayatul hukminya itu seluruh dunia. Dunia karena global. Ya, makanya kemarin ketika Indonesia itu masih 0 semuanya di bawah ufuk, tetapi katanya ada yang Alaska itu sudah di atas. Sudah di Seperti itu. Itulah makanya sudut pandang perbedaan itu yang kemudian membedakan orang kemudian menentukan. Awalnya berbeda. Oke. Jadi demikian Sobat Mantap. Yang tadi itu kalender hijriah global ini sebenarnya kalau kita bicara itu agak-agak banyak. Sekarang masih menjadi perbincangan hangat sesungguhnya. Bahkan di negara-negara muslim yang lain itu juga termasuk Timur Tengah ya. Sampai hari ini masih ru'yat kan ya. Ya belum pakai kalender hijriah global. Oke, saya kira ini hanya pengetahuan kita saja. Dan ini pula nanti yang untuk menentukan 1 Syawal. Iya, seperti itu ya, seperti prosesnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Wan Abdul Hanan ini. Dan ada kemungkinan ini Pak, kemungkinan nanti apa? Apakah masih mungkin kita berbeda lagi di dalam menentukan 1 Syawal? Untuk 1 Syawal kemungkinannya juga tetap berbeda. Karena gitu. posisi bulan juga nanti ada yang di bawah ufuk, ada yang sudah di atas tapi sedikit gitu. Tapi itu juga berarti memang akhirnya berbeda lagi. Berbeda lagi. Nggak apa-apa berbeda, yang penting hari rayanya tetap sama-sama 1 Syawal ya kan? Ya, yang penting jangan milih ini. Jangan gimana Pak? Puasanya ikut yang terakhir, kemudian lebarannya yang awal. Itu yang jelas itu madhab. Maunya begitu maunya. Tapi tidak boleh ya Sobat Mantap ya. Ya, jadi kalau yakin puasa yang awal nanti kemudian ditentukan dengan yang awal itu dengan penanggalan global itu tadi, penanggalan hijriah global, ya nanti ikutnya penanggalan hijriah global lagi. Tapi kalau sudah ikut ru'yah seperti yang terjadi di Indonesia ini secara resmi dari pemerintah, ya kita ikut ru'yah lagi. Begitu mungkin ya Pak ya? Iya, dan yang pokok itu karena ini kan terkait dengan ibadah ya. Ibadah itu kan harus yakin. Iya, betul. Harus yakin. Jadi harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Kalau sudah milih yang ini ya sudah dipakai itu sampai selesai. Apa yang pemerintah selama ini lakukan atau pemerintah selama ini sampaikan untuk menjaga perbedaan ini agar di Ramadan ini semua bisa beribadah dengan nyaman? Gitu. Mungkin Pak Kasubag bisa menyampaikan? Satu, pemerintah jelas hadir untuk memberikan kepastian. Kepastian tentang awal 1 Syawal. Makanya kita punya perangkat yang ada di Kementerian Agama, yakni berupa sidang isbat. Sidang isbat itu sebetulnya ya final ya untuk menentukan kapan awal Ramadan dan juga mungkin besok juga kapan awal Syawal. Nah, ini kepastian hukumnya di situ. Itu yang bisa kita ambil gitu ya. Kenapa ini diperlukan? Ya karena pemerintah kita kan harus hadir melindungi masyarakatnya dalam menjalankan agama dan ada kepastian hukum. Tadi saya sampaikan bahwa ibadah itu harus yakin, yakin dengannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu dalam hal ini Kementerian Agama sebagai instansi yang diberikan tugas dan amanah untuk melakukan pembinaan, pengamalan agama, khususnya dalam hal ini Islam, itu juga selalu memberikan pedoman dan kemudian juga sifatnya himbauan kepada masyarakat agar tentunya umat Islam itu bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dengan nyaman gitu ya. Kemudian menghindarkan perbuatan, perkataan atau perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai Ramadan gitu ya. Kemudian menghidupkan suasana bulan Ramadan itu yang lebih lebih religius ya mungkin dibanding bulan-bulan yang lain gitu. Bahkan kalau kita lihat katanya informasinya di Timur Tengah itu ketika memasuki bulan Ramadan itu maka semua hiasan-hiasan itu
nampakkan di rumah-rumah penduduk itu sebagai bentuk menyemarakkan Ramadan. Dulu waktu kita masih kecil Pak, saya ingat dulu ada kayak, kalau sekarang mungkin namanya lampion ya. Ya. Nah, kalau zaman dulu namanya dian kurung. Bapak ngalami nggak itu? Wah, yang kurung, ya. pakai itu kalau zaman dulu namanya sentir itu, tapi dibungkus dengan kayak kalau itu lampion yang umat Konghucu. Ya. Nah, sekarang kok hilang itu ya? Nah, padahal itu ternyata dalam rangka untuk menyemarakkan malam-malam bulan Ramadan. Yaitu sederhana sih, tapi sebenarnya semarak yang sesungguhnya adalah ibadahnya mungkin ya. Ibadahnya, kemudian bagaimana memberikan kegembiraan ketika memasuki bulan Ramadan. Yang masih ada di tempat kita adalah ketika menghadapi bulan Ramadan itu kan kadang-kadang kan ada acara apa gitu ya. Kalau di Semarang dukderan apa ya. Oh iya. Nah, pasar Ramadan kadang-kadang berbagi takjil itu kayak gitu ya. Itu ya tujuannya ternyata baik ya, memang harus kita menyemarakkan. Oke. Menyemarakkan, kemudian yang kedua mengisi bulan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan sunnah ya. Yang bisa kita laksanakan kan. Ya, banyaklah sholat, kemudian baca Al-Quran, tadarusan. Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Jadi kesempatan ini untuk para dai, kemudian para ustadz untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat. Dan ini kan kita juga lebih intens mungkin lebih intens. Itu kan kita juga sudah banyak mendapatkan ini ya, tradisi misalnya kuliah subuh, kemudian santri kilat ya. Walaupun kilat ya lumayan santri Ramadan Pak sekarang itu. Sekarang santri Ramadan. Ya. Kalau santri kilat itu nanti dikonotasikan macam-macam. Ya, sekarang santri Ramadan ya. Dan di sekolah pun juga kayaknya kegiatan Ramadan agak berbeda ya. Ada kayak pesantren Ramadan juga ya di kegiatan mereka. Termasuk kita juga di kantor ini kan salah satunya ada podcastnya khusus Ramadan ini. Dan tiap pagi kita ada ya Pak ya, ada tadarusan, ada kultum. Ya, ada kultum, ada tadarusan. Kemudian mungkin kaitannya dengan ini Ramadan kali ini itu kita berdekatan dengan berbagai hari raya umat lain Pak. Kalau kemarin menjelang Ramadan kita berbarengan dengan Imlek ya jejer lah bukan. Kemudian nanti menjelang hari raya kita akan ada hari raya Nyepi. Nah, Nyepi. Makanya bagaimana ini Pak? Mungkin sama-sama ingin merayakan hari-hari rayanya masing-masing agama. Saya kira ini mungkin bukan pertama kali ya seperti itu. Dulu seingat saya tahun berapa itu juga pernah hampir berbarengan dengan Natal gitu. Nah, ini kan juga kita nantinya juga mungkin kalau perputaran akan begitu ya. Besok mungkin maju lagi kan terus sampai Desember gitu. Iya, betul. Jadi untuk di Indonesia alhamdulillah untuk hal-hal seperti ini kita sudah punya pengalaman yang besar ya, untuk merayakan hari-hari besar keagamaan itu pertama memang dapat perlindungan dari pemerintah yang bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua juga masyarakat juga sudah memberikan toleransi yang baik ya, bahwa semuanya itu tetap harus berjalan. Mungkin umat Islam saat itu merayakan tidak boleh saling mengganggu, masing-masing tetap menghormati dan juga mendukung. Kemarin bahkan saya kemarin juga ada perayaan Imlek juga itu ya, kita hadir juga dari Kementerian Agama. Atas nama Kementerian Agama Agama. Kemudian besok juga nyepinya sebelum Lebaran. Lebaran ya. Berdekatan dengan Lebaran. Ya mungkin yang perlu kita ambil hikmahnya adalah ya liburnya jadi banyak gitu ya. Jadi masing-masing agama yang mau merayakan hari rayanya monggo silahkan, kita saling menghormati. Warung-warung ini ya atau toko-toko terutama warung makan ya. Itu ada sih yang buka Pak, saya lihat di masyarakat ada yang buka, tetapi bukanya itu secara tidak vulgar. Saya melihatnya jendela tertutup tapi ada tulisan buka gitu. Nah, itu sudah cukup baik menurut kami. Bagaimana pemerintah mengatur ini sehingga biar yang sedang berpuasa terutama umat Islam ini merasa nyaman. Kan mereka juga bukan hanya menyediakan warung itu bukan untuk umat Islam tok ya, barangkali ada yang umat non muslim yang lain atau mungkin yang dalam perjalanan musafir. Lah ini bagaimana
pemerintah mengatur ini? Apakah itu memang atas himbauan atau memang bagaimana pemerintah bisa mendidik masyarakat untuk bisa menghormati bulan Ramadan? Ya. Pemerintah dalam hal ini di pemerintah daerah itu juga sudah mengeluarkan edaran ya terkait dengan menghadapi dan mengisi bulan Ramadan. Ini. Salah satunya adalah menghimbau kepada para pengusaha, dalam hal ini pengusaha makanan khususnya, untuk bisa menampilkan tampilan yang penuh dengan toleransi lah. Ya tadi itu ya, tadi tetap itu tertutup, dengan orang tapi ada tulisannya buka gitu. Ya. Saya pernah masuk Pak itu Pak, mau beli sayur itu, ternyata di dalam penuh Pak. Ya itu tadi mungkin mereka yang sedang tidak berpuasa. Bisa karena kan mungkin yang tidak berpuasa kan juga karena berbagai alasan. Iya betul. Terutama ibu-ibu kan yang pas kedatangan bapak-bapak yang mungkin sedang di perjalanan. Betul. Itu ya. Husnuzonnya kan seperti. Iya, dan kita harus husnuzon, Pak, nggak boleh nggak. Baik. Jadi Nah, ini yang juga tradisi Ramadan di masyarakat kita ataupun menjelang hari raya. Petasan, Pak. Nah, anak-anak ini gimana ini? Kemarin juga masuk dalam edaran dari MUI maupun dari pemerintah dalam hal ini untuk menjaga keamanan. Intinya kan sebetulnya kan bolehlah orang itu merayakan, menunjukkan kegembiraan yang mungkin dengan kembang api dengan ukuran tertentu, jadi tidak membahayakan. Karena ini juga kemarin juga ada masukan juga dari masyarakat itu, tidak hanya petasan atau kembang api ya, tetapi juga ya ini niat awalnya adalah berpartisipasi ya, misalnya untuk membangunkan sahur. Dan sahur itu kan sudah biasa tuh, ada yang keliling itu. Kalau kelilingnya mungkin pakai suara saja gitu ya mungkin nggak terlalu ini. Tetapi kan sekarang justru malah ada di satu lokasi membangunkannya itu dengan kayak di Jawa Timur sound horeg gitu yang besar. Ini sound juga horeg di bulan Ramadan ini. Versi Ramadan. Wah, ini luar biasa itu. Jadi kemarin juga ada pembahasan, wah gimana nih seperti ini ya. Ini kan perlu kita lakukan edukasi juga ya. Selama tidak mengganggu. Yang penting aman ya, yang penting aman sehingga tidak mengganggu kenyamanan ibadah umat muslim di bulan Ramadan. Nah, ini kalau tempat hiburan gimana, Pak? Tempat hiburan ya. Itu juga masuk dalam edaran ya dari pemerintah daerah agar tempat hiburan bisa menyesuaikan gitu ya. Oke. Jadi Sobat Mantap, itu pemerintah yang membuat edaran. Itu mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan kita di Kementerian Agama juga kegiatan-kegiatannya menyesuaikan, termasuk para ASN pun kerjanya aja di jam kerjanya aja beda betul, ya. Itu artinya apa? Kita diberi keleluasaan walaupun tetap beribadah di bulan Ramadan dengan secara maksimal, kita meraih pahala secara optimal ya, semakin banyak kegiatan keagamaan kita lakukan, tetapi juga tidak mengurangi produktivitas. Tetap produktivitas kerjanya bisa terukur walaupun jam kerjanya berkurang. Ya alhamdulillah gitu ya. Nah, demikian Sobat Mantap, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Zulfaqi Rom dan juga narasumber Bapak Dr. Haji Iwan Abdul Hanan undur diri. Mudah-mudahan semua bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling